menciptakan alam ini. Al-Quran sampaikan, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di langit, pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam adalah bukti keberadaan Allah bagi orang yang punya lubuk, punya akal. Jadi dengan mengetahui adanya siang dan malam, perputarannya itu berarti seolah-olah kita mendeteksi atau mengetahui adanya yang mengatur itu semua. Itu tujuan. Di surga tak perlu lagi dikasih sakit atau dikasih sampel atau kisi-kisi tentang keberadaan Tuhan. Tak perlu dikasih kisi-kisi, langsung Allah yang hadir. Wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu bersinar wajah dan mereka bisa melihat Allah SWT dan dalam surga. Jadi yang surga itu, yang di surga itu alhamdulillah kenikmatan-kenikmatan aja sampai dapatkan mereka. Kemudian yang di neraka itu siksa-siksa aja yang mereka dapatkan. Karena Ustaz kan kita dengar mata itu katanya dekat. Nah itu satu sisi itu di akhirat itu di padang mahsyar sebelum melewati ujian Shiratal Mustaqim. Dimanusiakan setelah dimatikan, mereka akan dimatikan bagaikan pohon atau tumbuhan yang baru tumbuh dari kuburnya, berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Antrian akan disidang di hadapan Allah. Semua catatan perbuatan yang akan dibuka di hadapan hakim, dan hakim saat itu Allah Subhanahu wa taala. Menunggu giliran ini dengan kesadaran penuh kita banyak salah dan dosa, itu kan keringat dingin, bercucuran keringat panas dingin di badan, seolah-olah matahari akan berada di atas kepala itu, saking panas, seolah-olah matahari ada di atas kepala, saking panas. Menunggu giliran, kenapa? Karena akan dibuka secara gamblang perbuatan kita. Jangankan di akhirat seperti penjelasan tadi, di dunia ini saja Pak. Ya, kalau mau disidang, bapak siang sebentar lagi akan dibuka aibnya. Awal kata udah mikir panjang, udah takut jadi takut. Apalagi di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan semua orang. Jadi panas luar biasa. Bahan ini rasanya panas berkeringat, seolah-olah matahari sudah ada di atas kepala, saking panas. Sedangkan ada orang masih di padang mahsyar, belum lagi melewati ujian Shiratal Mustaqim, orang tersebut justru mendapatkan nyaman, santai saja gitu maksudnya. Dia tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena ada tiga itu Pak, kategori orang yang mendapatkan naungan, yakni dia tidak merasa panas seperti orang lain. Yang pertama, seorang imam yang memang diikuti oleh makmum itu cocok dengan imamnya. Maaf nih, memang untuk jadi cocok itu payah. Siapapun jadi imam itu selalu ada yang tak suka ya Pak. Maka fikih mengklasifikasinya, kalau sudah ada 51% masyarakat memilih dia sebagai imam rawatib, andainya 49% yang tidak suka, tetap dia diambil sebagai imam rawatib, sudah cocok. Kenapa? Karena persennya sudah di atas. Kalau mau cari 90% 100% payah, ada terus salahnya. Panjang kali ayatnya, gak bagus sekali suaranya, kok makin baca ini, kok gak ini, macam. Jadi 51% saja masyarakat setuju dia menjadi membuatnya, maka diangkat dan ditetapkan atau diputuskan buat SK-nya oleh PKM atas izin masyarakat keseluruhan. Nah 51%-nya sudah jadi imam. Nah imam ini insya Allah salah satunya akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, tak merasakan kepanasan karena dia sudah aman. Tentu imam yang ikhlas ya. Maaf nih, ada juga yang benar-benar dari ikhlas Allah. Yang kedua, muadzin, tukang adzan. Tukang adzan ini pun dia tidak merasakan tadi matahari seolah pada ke kepala. Muadzin yang karena diwajahillah. Ini di kitabnya dalam kitab Syiarus Salikin Abu Salam Palembang, yang dia adzan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang adzan karena tak mengharap ridha Allah. Sepertinya ada dia adzan itu karena mengharap supaya calon berdua mendengarkan suaranya yang halus supaya dapat anaknya.
Itu dua. Mungkin jadi imam tak semua tidak punya kesempatan karena hafalannya seberapa. Hukum fikih juga bukan kita yang paling ahli di antara masyarakat yang lain. Karena persyarat jadi imam banyak. Yang paling pertama menjadi imam itu syaratnya adalah afqah. Masuk waktu sholat. Afqah. Afqah itu paling paham tentang fikih. Dia tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang makruh, mana yang rukun dan seterusnya. Dia paham. Yang kedua, qari, yang bacaannya bagus. Yang ketiga, wara, yang dia memang menghindari yang haram. Jangan yang haram, syubhat pun dihindari. Ustaz, Ya, silakan. tanya Ustaz. Jadi kalau imam yang tak dipilih, misalnya imam kita kan dibilang Ustaz tadi yang terpilih, kan ya bilang Ustaz. Jadi kalau tak dipilih, kadang dia Ustaz, bagaimana pula itu Ustaz? Kadang imam bikin Ustaz, kadang imam dia tak mengkonsiderkan keadaan. Yang mana semakin tua, panjang-panjang pula ayat. Oh iya, kena saya. Jadi nanti kita kadang mendongkol juga. Iya. Kadang ada lah kan, panjang ayat. Tapi kadang makmum kan ada yang tua-tua, kadang tak berdiri, kadang ada yang di kursi. Jadi kadang ngeluh juga kadang ya, terus aja itu gimana? Nanti saya berikan. Baik, begini ya. Imam rawatib memang dipilih dan dia punya hak di situ. Orang tidak boleh menjadi imam sebelum ada izin darinya. Nah, tetapkan imam rawatib ini maknanya rawatib itu kan adalah yang tertib, yakni berurut. Tapi ada yang menjadikan imam itu rawatib hanya 3 waktu sholat doang, misalnya maghrib, isya, subuh, karena jarang, zuhur tidak. Nah, kalau seandainya imam waktu dia sudah ditetapkan sebagai imam rawatib, tidak ada yang berhak menjadi imam di masjid itu kecuali dia. Bagaimana kalau dia tidak ada? Harus minta izin dari dia. Bagaimana kalau dia terlambat? Harus atas izin dia. Karena dia punya hak prerogatif di situ untuk menjadi imam sebab dia sudah punya SK atau keputusan dari masyarakat. Nah, tapi memang konteksnya hampir kalau di medan ini kawan-kawan dari masjid yang berada, justru kalau dia gantikan malah lebih senang. Lebih senang. Jadi seandainya imam rawatib belum ada, sholat sudah mau didirikan, sudah komat, ada di situ yang lebih afqah, yang dianggap lebih faham fikih, dia maju. Nah, kalau dia sudah faham fikih, insya Allah tak panjang-panjang kali ayat ini, tak panjang-panjang kali ya, Pak. Panjang juga ya mungkin, karena ini konteks panjang itu pun beda-beda ya kan. Jamaah ini baru 3 ayat panjang kali rasa dia, baru 2 ayat panjang kali rasa dia. Misalnya, ya. Jadi afqah yang dimaksudkan itu dia paham jamaah. Selain daripada dia paham tentang rukun, sunnah ayat, sunnah amaan yang membatalkan sholat, dia juga paham jamaah yang hadir pada waktu sholat tersebut. Sehingga pemahaman seorang imam terhadap jamaahnya adalah tidak membacakan ayat, kecuali jamaah tersebut ridho. Nah, masjid kita di Medan ini, konteksnya di Medan ini rata-rata jamaahnya itu ya. Jadi imam dengan jamaah sudah saling tahu, harusnya sudah bisa saling ngobrol. Nah, jangan pula main nongkrong nggak dikasih tahu. Nah, itu berat. Misalnya masjid kita ini menerapkan wirid setiap subuh Jumat membacakan surah Sajadah dan surah Al-Insan. Itu sudah kesepakatan 51% masyarakat. Tapi ada jamaah yang merasa dirinya tua, tak sanggup lagi berdiri lama, nongkrong dalam hati. Tak bisa diterima lagi nongkrolan dia karena sudah kesepakatan masyarakat. Nah, imam tadi tidak lagi dianggap kurang fikirnya karena adanya yang masih nongkrong. Kenapa? Karena sudah kesepakatan dengan makmum. Nah, baiknya begitu. Seandainya ada, misalnya seperti kita ini, ada calon imam yang baru datang dan tidak mengetahui kondisi masyarakat sekitar yang sudah punya kesepakatan, maka imam yang diwakilkan, imam yang memberi perwakilan harus memberitahu, Ustaz, mohon maaf, di sini jangan banyak-banyak, di sini mesti panjang. Karena hak dia itu yang harus dia diwakilkan kepada
berserak ada Ustaz. Oh berarti tadi bukan persoalan panjang ayat ya kan? Tapi berseraknya ya kan? Enggak macam Ustaz, tak lah. Tapi dosa tadi. Tapi itu perlu dibahas. Tapi kalau sudah kesepakatan lebih daripada 50% jemaah, tidak bisa lagi ditanggung juga. Oke, terakhir persoalan masjid ini banyak panjang itu Pak. Saya dari masjid 5 tahun, tak selesai. Ada aja, tak selesai 5 tahun. Proses saya di dalam masjid itu luar biasa juga. Yang AC-nya lah, mengapanya sampai maaf nih, juz 30. Apa saya baca kemarin? Na'atina al-Kautsar dulu. Tak hafal saya. Inna a'tainaka al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lupa saya tadi. Kenapa? Saking udah stresnya mikir. Protes demi protes jemaah juga ya. Memang jadi imam ini enggak tanggung-tanggung apa yang tanggung jawabnya Pak. Sudah pas kan?